Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi seorang imam masjid di Amerika yang merendahkan budaya di tempat di mana dia mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Sekarang setelah mereka mendapatkan hak kewarganegaraan, mereka mulai merendahkan negara yang memberikan mereka kebebasan. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan video berikut. Breaking news, a Muslim preacher in Dearborn, Michigan is going viral after calling Americans low-level and uncivilized. All this advancement in technology, yet they still haven't figured out that when you go to the bathroom, they're still wiping themselves with paper. All this advancement, think about how advanced they've become. They're trying to go to Mars. They're trying to take over Saturn. They're trying to do all this stuff. Their cars are trying to be self-driven. Yet when they go to do the most lowest form of human nature, the call of nature, they are still wiping themselves and cleaning themselves with paper. Imam ini sedang bicara soal cara orang Amerika membersihkan bokong setelah BAB. Menurut dia hal ini menunjukkan keterbelakangan, meski di saat yang sama, orang Amerika bisa menciptakan teknologi canggih. Menurut dia, orang Amerika masih terbelakang dan tidak beradab saat membersihkan bokong. Mungkin menurut imam masjid ini, menggunakan 3 batu seperti yang diajarkan Nabi, lebih beradab dan bersih dibandingkan pakai tisu. Mari kita lihat hadis Nabi yang mengajarkan cebok dengan menggunakan batu. Hadis Ahmad nomor 4072. Nabi pergi menunaikan hajatnya, lalu beliau menyuruh Ibnu Mas'ud mengambil 3 buah batu. Ia pun datang membawa 2 buah batu dan 1 kotoran. Beliau membuang kotoran seraya bersabda, "Ini adalah kotor, berikan batu itu kepadaku." Wa yajuzu ayastanjiyal syahsu bil ahjari faqad walau bila uzrin wa in kana ala tarafil bahri. Bercebok itu boleh menggunakan batu saja. Boleh bercebok dengan hanya menggunakan beberapa batu. Artinya tanpa menggunakan air, meskipun tanpa ada uzur. Dan di sini walau kana ala tarafil bahri, meskipun orang tersebut ada di pinggir laut. Artinya ada air tetap diperbolehkan, meskipun kita ada air tetap diperbolehkan istinja atau bercebok menggunakan beberapa waktu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alal istinja biha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan hal tersebut. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istinja dengan menggunakan beberapa batu dalam keadaan ada air. Ini menunjukkan boleh istinja atau cebok menggunakan. They're uncivilized. Do not be tricked and deceived by their technology. Do not be tricked and deceived by their philosophies and their westernizations and their ideas. At the end of the day, they are still backwards. Allah has sent us to these nations to civilize them. That's why Allah has sent us to civilize these people. Yet the media makes us look like the barbaric ones. The reason they don't want you to be successful is because they're jealous of what you have. The Christians are jealous of what you have. Their nations, their religions are dying. Barusan imam ini bilang orang Kristen cemburu pada Muslim dengan apa yang Muslim miliki dan bangsa penganut Kristen sedang sekarat. Ini bukannya kebalik, jika syariat Islam itu bagus, kenapa negara Muslim selalu konflik? Jika negara Islam itu hukumnya mantap, kenapa pengungsi Timur Tengah malah lari ke negara kafir? Dia bilang tadi, bangsa-bangsa kafir sedang sekarat. Ya, betul lagi sekarat, ketika banjirnya pengungsi Timur Tengah yang membawakan ideologinya ke Barat dan ingin mengubah negara Barat menjadi Timur Tengah. Kalau kita lihat grafik peraih Nobel berdasarkan agama mereka, mayoritas dimiliki oleh orang Kristen dan bahkan bangsa Yahudi yang populasinya sedikit masih di atas Muslim. Jadi apa yang mau diirikan dari Muslim? Teknologi apa yang dihasilkan Muslim yang kita pakai sekarang? So what they had to do, they had to change their religion. You don't believe me? We went to churches
And they're now having the LGBT flags over there. A'udhu billah. Imagine your business, your religion is dying so much that the only thing that you could do is go and get some help from the LGBT. That's just the condition you've become in. Because their religion is dying. Allah subhanahu wa ta'ala has sent us into the nations to guide these people from the... Barusan dia katakan bahwa banyak gereja mendukung LGBT agar tidak kehilangan jemaat. Faktanya, ada juga masjid yang terbuka kepada LGBT. Pertanyaan kita adalah, apakah perilaku dari gereja-gereja tersebut sesuai ajaran Alkitab? Tentu saja tidak. Tadi dia bilang Islam diutus untuk membimbing orang kafir dari keterbelakangan mereka. Fakta justru sebaliknya, justru Timur Tengah bisa maju sampai saat ini karena teknologi orang kafir yang bisa mengelola sumber minyak mereka. Jika tidak ada teknologi kafir, mungkin Timur Tengah masih naik onta. Bahkan sistem perbudakan di Arab Saudi baru saja berhenti pada abad 20, itu pun karena desakan Amerika Serikat. Kalau tidak, mungkin sampai sekarang masih berlaku. Dalam agama Islam, perbudakan boleh nggak? Jual beli manusia boleh nggak? Non? Jujur boleh nggak? Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Sampai Nabi Muhammad meninggal dunia, baik Al-Quran maupun hadis tidak mengharamkan perbudakan. Ya. Sehingga ketika Saudi Arabia atas desakan dari Amerika Serikat dengan ancaman kalau tidak membebaskan perbudakan, Amerika tidak akan membantu Saudi sepeser pun membangun ekonominya. Ya, kemudian modernisasi persenjataannya juga tidak akan dikabulkan kalau di Saudi masih ada budak-budak. Itu Amerika. Jadi yang membebaskan perbudakan manusia, jujur saja, adalah Abraham Lincoln. Jujur. Jangan pengecut. Jujur. Iya dong. Apa salahnya sih mengakui kebenaran? Betul nggak? Sehingga ketika Saudi mengeluarkan undang-undang anti perbudakan, konsekuensinya orang-orang Saudi yang punya budak harus dimerdekakan secara gratis. Bebas semuanya. Apa yang terjadi? Didemo oleh masyarakat Saudinya. Negara kafir, negara. Kenapa melarang perbudakan? Allah tidak melarang perbudakan. Jadi pernyataan imam masjid tadi justru terbalik. Yang mengajarkan Islam untuk meninggalkan keterbelakangan justru orang kafir. Kalau bukan karena desakan Amerika, mungkin perbudakan masih berlaku sampai sekarang. Bagaimana mungkin dia bilang tadi, Islam diutus untuk membimbing orang kafir, faktanya malah sebaliknya. Oke teman-teman, terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung lewat Saweria selama ini. Berikut nama teman-teman yang sudah mendukung. Tuhan memberkati teman-teman. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa betul.
bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.